Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah. Saya mahasiswa Politeknik Sawangali Haji Kutarjo, program administrasi bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda belajar mengenai teori ekonomi bisnis internasional. Teori ekonomi bisnis internasional ada dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik yang pertama yaitu absolute advantage oleh Adam Smith, di mana keunggulan absolut adalah kemampuan individu, perusahaan, wilayah atau negara untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa yang lebih besar dan lebih unggul dengan jumlah input atau sumber daya yang sama per unit waktu. Teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real. Misalnya, nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Bisa kita lihat di situ kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan produk per unit antara Amerika dan Inggris. Dalam tabel tersebut, Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum. Terlihat di situ Amerika membutuhkan tenaga kerja yang lebih rendah dibanding Inggris, yaitu untuk memproduksi gandum Amerika hanya membutuhkan 8 tenaga kerja, sedangkan Inggris membutuhkan 10 tenaga kerja. Di situ Amerika lebih memiliki absolute advantage atau kemenangan mutlak dalam memproduksi gandum. Sedangkan dalam memproduksi pakaian, Inggris lebih efisien. Tenaga kerja yang dibutuhkan lebih rendah dibanding Amerika, yaitu Inggris hanya membutuhkan 2 pekerja, sedangkan Amerika membutuhkan 4 pekerja dalam menyelesaikan pakaian. Berarti Inggris memiliki absolute advantage atau kemenangan mutlak dalam memproduksi pakaian. Teori klasik yang kedua yaitu comparative advantage oleh John Stuart Mill. Diartikan suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Dengan kata lain, yaitu mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan biaya yang lebih besar. Tiap-tiap negara memiliki komoditas unggul yang berbeda-beda. Nah, dari situ negara-negara yang tidak unggul dalam memproduksi komoditas tersebut bisa melakukan transaksi perdagangan dengan negara yang unggul dalam komoditas yang ingin dibeli. Kita lihat di situ contoh produksi 10 orang dalam satu minggu antara Amerika dan Inggris dalam memproduksi gandum dan pakaian. Untuk Amerika dalam memproduksi gandum yaitu 6 bakul, sedangkan Inggris hanya 2 bakul, yaitu 3:1. Sedangkan dalam produksi pakaian, Amerika 10 yard dan Inggris 6 yard, yaitu 5/3:1. Diartikan Amerika memiliki comparative advantage atau keunggulan pada produksi gandum, yaitu 3:1, lebih besar dari 5/3:1. Untuk Inggris dalam produksi gandum, dia menghasilkan 2 bakul, lebih rendah dibanding Amerika yaitu 6 bakul. Dalam artian 1/3:1. Untuk produksi pakaian, Inggris 6 yard dan Amerika 10 yard, 3/5:1. Dalam hal ini Inggris memiliki comparative advantage pada produksi pakaian, yakni 3/5:1, lebih besar daripada 1/3:1. Untuk itu Amerika spesialisasi produksi gandum dan Inggris berspesialisasi pada pakaian. Maka kedua negara tersebut bisa melakukan transaksi jual beli. Untuk Amerika, karena dia spesialisasi gandum, dia mengekspor gandum dan mengimpor pakaian.
supaya tidak memakan biaya produksi banyak untuk menghasilkan pakaian. Sedangkan Inggris karena berspesialisasi pakaian, maka Inggris mengekspor pakaian dan mengimpor gandum karena lebih murah mengimpor gandum ketimbang membuatnya sendiri. Teori klasik yang ketiga yaitu comparative cost oleh David Ricardo. Nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif efisien. Dapat kita lihat data hipotesis cost komparatif, di mana Indonesia memiliki keunggulan absolut dibanding Cina untuk kedua produk. Maka tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki cost comparative advantage. Berdasarkan perbandingan, dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibanding tenaga kerja Cina dalam produksi 1 kg gula daripada produksi 1 meter kain. Hal ini akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan ekspor gula. Sebaliknya, tenaga kerja Cina ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Indonesia dalam produksi 1 meter kain per hari kerja daripada produksi 1 kilogram gula. Hal ini mendorong Cina melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain. Yang selanjutnya yaitu kita bahas teori bisnis internasional modern. Yang pertama, faktor proporsi Heckscher-Ohlin atau HO. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Teori modern HO menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Dan yang kedua yaitu kurva iso-quan, adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-quan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh jumlah produk tertentu. Teori modern yang kedua yaitu kesamaan harga faktor produksi, dicetuskan oleh Samuelson. Inti dari teori ini adalah bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara. Dari teori faktor proportion Heckscher dan Ohlin, selama negara A memperbanyak produksi barang X, akan mengakibatkan bertambahnya produksi barang Y yang berarti makin sedikit permintaan akan kapital. Hal ini akan cenderung menurunkan upah atau harga daripada tenaga kerja dan menaikkan harga dari kapital atau rate of return. Teori modern yang ketiga yaitu teori permintaan dan penawaran atau teori parsial. Pada prinsipnya, perdagangan antara dua negara itu timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun penawaran. Permintaan ini berbeda misalnya karena perbedaan pendapatan dan selera, sedangkan perbedaan penawaran misalnya dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, dan
eksternalitas. Asumsi teori permintaan dan penawaran. A. Persaingan sempurna. B. Faktor produksi tetap. C. Tidak ada ongkos angkut. D. Kesempatan kerja penuh. E. Tidak ada perubahan teknologi. F. Produksi dengan ongkos yang menarik. Dan G. Tidak ada capital flight. Teori modern yang keempat yaitu kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi yaitu kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Dua kondisi yang diperhatikan yaitu A. Constant cost dan B. Increasing cost. Constant cost yaitu industri berbiaya konstan yang mengacu pada industri di mana harga input tidak berubah ketika output industri berubah. Salah satu alasannya adalah permintaan industri untuk sumber daya input hanya mencakup sebagian kecil dari total permintaan untuk sumber daya ini. Biaya konstan juga terjadi ketika peningkatan permintaan tidak mempengaruhi biaya produksi. Contoh industri dengan biaya konstan adalah industri pensil. Semakin banyak perusahaan memasuki industri pensil, permintaan kayu untuk menghasilkan pensil meningkat. Namun karena industri pensil menutupi sebagian kecil permintaan kayu, harga kayu tidak berubah. Kemudian yang B, increasing cost. Industri dengan kenaikan biaya. Mengacu pada industri yang mengalami peningkatan biaya rata-rata ketika melakukan ekspansi atau peningkatan output. Atau dengan kata lain, industri berada pada skala di ekonomi eksternal. Contohnya yaitu industri pertambangan seperti minyak, gas, dan batu bara. Pertumbuhan permintaan jangka panjang menghasilkan harga yang lebih tinggi karena meningkatnya biaya produksi energi. Karena industri menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, perusahaan akan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk output mereka. Teori modern yang kelima yaitu kurva permintaan atau overcurve. Teori overcurve ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edgeworth yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari overcurve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut, dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya semua itu akan bermuara kepada penentu comparative advantage dan pola perdagangan suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.